Iya. Oke. Kalau Heeh. misalnya nih, kalau misalnya teman-teman juga kan tadi abang sempat bilang ya, ada yang merasa bahwa oh belajar bahasa Arab itu ribet dan lain sebagainya. Nah, terus itu gimana sih bang supaya teman-teman ini bisa dengan nyaman belajar bahasa Arab gitu? Iya. Caranya, bagaimana teman-teman agar nyaman dan gak pusing belajar bahasa Arab Iya, itu jauhi benar bang. kawaid. Apa itu bang Jauhi kawaidnya? kawaid itu grammar. Oh, grammar. Oke, oke. Grammar ya, ilmu alat. Jauhi ilmu alat. Kenapa? Coba kita sekarang anak kecil baru lahir. Anak Mhm. kecil baru lahir. Kira-kira dia kan biasanya kan langsung nangis. Nah, Iya, kan kita harapkan tuh agak bagaimana anak kecil tuh biar bisa nangis kan. Berarti kalau dia bisa nangis berarti dia bisa ngomong. Nah, hmm. ya udah ketika dia nangis kita bahagia kan. Waduh, bisa ngomong nih. Alhamdulillah gitu kan. Coba sekiranya kita anak kecil itu kan biasanya nangisnya atau jangan jangan seharusnya rofa. Nggak jadi nangis dia. Nggak Oh. jadi ngomong anak kecil. Kan kayak gitu. Hmm. Iya, iya, Jadi benar-benar. untuk agar bagaimana biar bisa simple, agar bagaimana mereka teman-teman tuh nggak jenuh dan senang di dalam belajar bahasa Arab, jauhi, buang jauh-jauh kawaid. Kenapa? Karena Hmm. itu bukan hal yang harus diprioritaskan. Ketika ngomong sudah bisa, kawaid itu bakalan ngikut. Sebenarnya di dalam pembelajaran ngomong itu sendiri sudah ada kawaid. Jangan ditambah lagi. Seperti itu loh. Eh, Oh, oke, oke. Dan bahasa Arab memang sebetulnya nggak jauh gimana bang? Ada hubungan kan ya antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab gitu kan? Dari latar sejarah juga ya. iya, seperti itu. Karena juga kenapa ada hubungannya? Karena Mhm. bahasa Indonesia banyak mengambil mengambil kosakata-kosakata dari bahasa Arab. Serapan-serapan Hmm. dari bahasa Arab seperti kursi. Itu Iya, iya. kursi juga kan? Hmm. Nah, kursi itu kan bahasa Arab seperti itu. Dan banyak lagi ya selain itu. Apalagi kursi. Ada lagi nggak sih? Banyak lah. Hmm. Yang memang di situ serapan-serapan dari bahasa Arab di akhirnya diindonesiakan, dijadikan bahasa Indonesia. Seperti itu. Oh, iya, iya, iya. Heeh. Oke bang. Nih, berarti saya ingin bacakan juga nih bang pertanyaan-pertanyaan dari Hmm, teman-teman di kolom chat. Tadi iya. sempat ada pertanyaan. Kita Oke, maaf Ustadz Ulum. Saya ingin bertanya bagaimana cara mudah memahami kaidah-kaidah bahasa Arab dari Arham Mahat 05. Nah, itu gimana tuh, Bang? Oke. Arhat 05. Cara mudah. Ini saya dulu cerita tentang saya adalah orang yang paling bebel. Bebel itu Hmm. nggak ngerti sama sekali bagaimana bahasa Arab paling apa ya batas ukuran otak IQ terendah lah kalau anak tuh. Waduh, bisa gitu, Bang? Anak belajar, iya, anak belajar ilmu qawaid ya untuk menguasai Fathul Gharib, untuk menguasai Fathul Mu'in, ilmu-ilmu baca kitab. Itu selama 7 tahun dulu saya mondok Hmm. di Darul Qawaid, saya mondok di Miftahul Huda dulu di Madura itu. Saya nggak bisa, nggak ngerti, ngerti baca, tapi setelah saya harokatin dari guru saya gitu loh. Iya, Um, itu pas ketika saya belajar ilmu qawaid. Berarti memang sulit untuk memahami ilmu qawaid nih. Tapi ketika saya mondok ke Darul Lughah wa Dakwah, Darul Lughah, diajarkan bahasa Arab di situ selama 20 hari. Ilmu-ilmu qawaid yang saya dulu pernah jalani waktu masih kecil, mondok di Miftahul Huda waktu itu ngikut sendiri. Oh, hmm. itu yang disebut maf'ul bi. Oh, itu maf'ul mutlak. Oh, itu ya tamyiz. Oh, itu badal ternyata ya. Oh, itu mubtada. Oh, itu khabar. Ngikut ya. Jadi, ngikut sendiri. Jadi, bagaimana cara mudah di dalam menguasai kaidah? Kaidah dalam bahasa Arab. Bisa ngomong bahasa Arab dulu. Belajar Oh, oke. ngomong. Ngomong, bisa ngomong. Pas kaidah Arab bakalan ikut. Seperti itu. Hmm. Iya. Oke, siap. Heeh. Terima kasih banyak, Bang. Nih pertanyaan selanjutnya Heeh. lagi nih. Dari Aurangzeb Muhammad 2. Saya Heeh. pinter istima dan membaca, tapi sulit Heeh. ngomong. Cara biar pinter Heeh. ngomong nggak lola, bagaimana ya Ustadz? Nah, Iya. gimana tuh Bang? Siapa itu tadi yang tanya? Aurangzeb Muhammad namanya. Orang Z Muhammad, saya minum dulu ya. Siap Bang, silakan silakan. Ya, orang Z Muhammad Al-Jamil. Saya pinter istima, saya pinter nulis, saya jago insya, tapi anak nggak bisa ngomong. Kembali lagi di dalam memahami bahasa Arab itu maharoh ya akhi. Aura atau Apa itu ya Bang? ukti.
Bahasa Arab itu keterampilan, bukan sebuah keilmuan. Bahasa Arab itu adalah keterampilan, bukan sebuah keilmuan. Kalau keilmuan bahasa Arab, antum tinggal beli bukunya, baca, bisa antum. Tapi apakah antum bisa ngomong? Belum tentu. Belum tentu antum bisa ngomong. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa ngomong praktek? Anggap aja kalau kita beli motor, kalau kita baca aja panduannya itu, dengarkan teori-teori tentang motor, nggak bakalan bisa kita naikin tuh motor. Tapi kalau kita naik sepeda motor, beli motor, naikin, jatuh, bangun lagi, jatuh, berdiri lagi, jatuh, belajar lagi, bisa kita naik motor. Kenapa? Karena naik motor itu adalah keterampilan. Dan begitu juga bahasa. Bahasa itu memerlukan praktisi, memerlukan pempraktekan. Kalau bisa nulis, oke, memang terkadang orang itu ada yang memang jagonya di dalam tulisan seperti, tapi nggak bisa ngomong karena memang di situ membutuhkan praktek, membutuhkan kebiasaan. Dan satu lagi, ini juga, kok ana lihat akan kalau kita tuh butuh ini, Ustadz, butuh lingkungan. Sekali dia tidak hidup di lingkungan itu, hilang bahasa Arabnya. Itu bagi orang yang bergantungan dengan sebuah lingkungan. Tapi terus terang teman-teman, naqul bisaraha bi anna idza tazawwaqna bi maharah al-lughawiyyah sawfa nastaw'ib tilka al-lughah. Kalau kita sudah memiliki feel, ada chemistry dan cita rasa dengan bahasa, ada hubungan erat dengan bahasa. Kita nggak ngomong setiap hari pun dalam bahasa, tidak berbahasa Arab setiap hari pun 24 jam atau 5 tahun kita nggak ngomong bahasa Arab, tetap bahasa Arab bakalan berada di lisan kita. Tinggal bagaimana caranya kita sering berlatih, kemudian dicari feel-nya, ada cita rasa, chemistry dekat dengan bahasa Arab. Sudah lisan kita sudah menjadi lisan Arab, gak ngomong bahasa Arab pun kita tetap bakalan bisa ngomong bahasa Arab. Seperti itu. Iya. Iya sih Bang, memang saya juga pernah dengar, belajar bahasa itu paling mudah ketika kita memang membutuhkannya. Jadi kalau kita belajar bahasa terus kita nggak pakai, itu bakal bisa lupa. Tapi kalau di bahasa Arab nih, lidahnya terbiasa ya Bang. Oke. Dan ini ada gimana Bang? Lanjut pertanyaan. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih Bang, dari Sabili Nurillahi 9. Ana terkendala dari muhaddatsoh Ustadz, minta motivasinya agar mudah bicara bahasa Arab. Oke, jamin, barakallahu fiik. Sabili Nur 9. Sabili Nurillah terkendala di dalam muhadatsah, di dalam speaking dalam bahasa Arab. Motivasinya adalah takallamu wa ta'allamu al-lugha al-arabiyyah fa innaha tuzawwidu al-'uqul wa tazdad fil muru'ah. Berbicara, belajar bahasa Arab dan berbicara bahasa Arab karena itu akan menambah kecantikan kalau perempuan. Ini kayaknya perempuan. Ternyata Sayyidina Umar bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, barang siapa yang berbicara bahasa Arab, ngomong bahasa Arab, bisa belajar ngomong bahasa Arab, itu maka kecantikan